Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya izin dulu sama Kiai, izin dulu Kiai. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya dari Curup sampai tadi malam di Bengkulu. Sebenarnya ingin mendengar tausiah Pak Kiai Haji Syamlan, karena beliau ini adalah tokoh terkenal juga di tempat kami di Rejang Lebong, tepatnya di Binduriang. Pak Kiai, saya dari Binduriang Pak Kiai. Orang taunya kepala Curup. Ya, kalau dengar kepala Curup kesannya negatif. Tapi karena memang amanah dari panitia untuk menyampaikan tausiah atau semacam bahan diskusi, kan saya ini akan ada diskusi, baiklah saya mohon izin kepada semuanya untuk menyampaikan beberapa hal. Jemaah sekalian rahimakumullah, saya mencoba mengawali dari surat Al-Ahzab tadi sampai oleh qari kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahu adzim. Ayat ini yang sering kita baca pada saat ada acara memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini menjadi bahan atau dasar kita untuk mengatakan bahwa Rasulullah itu adalah uswatun hasanah. Yang menarik dalam ayat ini diawali kalimat lam taukid, laqad kana. La di situ bukan la bi mana tidak, tapi kata ulama la di sana adalah la taukid. La in syakartum la azidannakum. La itu bukan berarti tidak, tapi sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh jika kalian bersyukur kepadaku, sungguh-sungguh pula akan kutambah nikmatku buat kalian. Laqad. Jadi kata la-nya itu adalah lam taukid ditambah dengan kata qad. Qad ini juga taukid untuk menguatkan. Contohnya dalam surah Al-Mu'minun yang sering kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Qad itu bermakna sungguh-sungguh. Beruntung orang-orang yang beriman. Jadi la maknanya sungguh-sungguh, ditambah qad juga sungguh-sungguh. Laqad kana. Ada kata kana, kata ulama, isim kana ini juga maknanya adalah sungguh-sungguh. Contoh ayatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu. Tidak pantas bagi mukmin yang laki-laki dan mukmin yang perempuan. Ini kata kana ini juga menunjukkan adalah sungguh-sungguh. Jadi 3 kali di situ Allah mengatakan laqad kana. Lamnya sudah taukid, qadnya taukid, ditambah dengan isim kana. Sungguh benar-benar tidak ada yang lain lagi bahwa fi Rasulullah, di dalam diri Rasulullah itu adalah dia adalah uswatun hasanah. Dia adalah uswah, contoh terbaik di antara kita. Kalau kepala rumah tangga yang baik itu sering diberi gelar sebagai kutwah. Tapi gelar uswah ini diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada Nabi Allah Ibrahim. Kata uswah. Artinya selesailah sudah bagi kita. Tidak ada contoh yang terbaik selain dari Rasulullah SAW. Muncul pertanyaan kemudian, kalaulah kita mencontoh Rasulullah SAW, itu dalam perkara apa? Ketika istri beliau Aisyah radhiyallahu anha ditanya, bagaimanakah akhlak Rasulullah SAW? Maka Aisyah menjawab, akhlak Rasulullah itu kata Aisyah seperti Al-Quran yang berjalan. Jadi kata Aisyah, akhlak Rasulullah itu seperti Al-Quran yang berjalan.
Kalau seperti Al-Quran berjalan, pertanyaan kita, Al-Quran itu yang 114 surat, kemudian 30 juz itu, apakah isinya adalah perkara sholat, zakat, puasa, haji saja? Kalau dikatakan bahwa alat Rasulullah seperti Al-Quran, maka sangat sepakat disampaikan oleh Kiai tadi, bahwa ternyata Rasulullah itu bukan hanya mengatur perkara ibadah mahdo saja, tapi Islam itu adalah agama yang lengkap. Maka tadi Pak Kiai mengutip ketika Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Hai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Ayat ini turun dalam rangka menjawab permintaan orang-orang kafir Quraisy. Kenapa? Karena waktu itu orang kafir Quraisy ada di antara mereka yang masuk Islam. Lalu mereka minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami ini memang sudah Islam, tapi boleh enggak kami masih mengerjakan kebiasaan-kebiasaan kami selama ini, yang kebiasaan itu bertentangan dengan Islam. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Hai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Wala tattabi'u khutuwatus syaitan. Jangan engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Jadi kebiasaan atau apa saja yang tidak bersumber daripada Al-Quran itu adalah langkah-langkah syaitan, maka tidak boleh. Ternyata kecintaan kepada Rasulullah SAW, kita mengikuti Rasulullah SAW, ternyata haruslah kecintaan yang totalitas. Tadi katakan tuh dalam undangannya ya, dalam undangan dikutip hadis, taratu fikum amrain lan tadilla ma tama'syatum bihima kitaballahu wa sunnatur rasul. Apa kata Allah Rasulullah? Kutinggalkan kepada kalian itu dua perkara, kata Rasul. Lan tadilla ma tama'syatum bihima. Kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya kalau kalian mengikuti dua perkara itu. Apa dia? Kitaballahu wa sunnatur rasul. Al-Quran dan sunnah Rasul. Maka momentum Maulid Nabi ini adalah bukan sekedar kemudian seremonial tahunan yang selesai berlalu kemudian lihat begitu saja. Tidak. Tapi bentuk kecintaan kita kepada Rasul adalah bagaimana kita cinta kepada Allah Rasul secara totalitas dengan berpegang teguh pada dua hal itu, Kitabullahu wa sunnatur Rasul. Meskipun tadi kecintaan kita kepada Rasul bukan hanya dalam perkara sholat saja, bukan hanya dalam perkara puasa saja, tapi dalam perkara semua perkara. Wa anzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'i. Dan kami turunkan Al-Quran ini, kata Allah, tibyanan likulli syai'i, untuk menerangkan segala sesuatu. Apa konsekuensinya kalau kita taat kepada Allah dan Rasul? Bapak Ibu rahimakumullah, dunia ini kan bumi milik Allah, langit itu punya Allah, manusia ciptaan Allah, udara untuk kita bernapas milik Allah. Mungkin tidak negeri ini akan berkah kalau tidak taat kepada Allah? Jawabnya kan tidak mungkin. Ini kan nyambung dengan janji Allah. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i. Andaikan penduduk di sebuah negeri itu, kata Allah, dia bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Maka sungguh, kata Allah, akan kami bukakan pintu berkah dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu fa'atahum bima kanu yakzibun. Akan tetapi, kata Allah, kami azab kaum kami itu. Kenapa? Karena mereka berbohong kepadaku. Walakin kadzabu, tapi umat itu kadzab, dia bohong kepadaku. Kenapa kok dia bohong? Dalam salatnya dia berucap, ya Allah, ihdinas syiratal mustaqim, tunjuki kami ini ya Allah jalan yang lurus. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub waladdallin. Jalan orang-orang yang kuberi nikmat ya Allah, bukan jalan orang yang kemurkai, bukan jalan orang yang sesat. Lisannya berucap ketika sholat maghrib 3 kali dia berucap,
minta ditunjuki jalan yang lurus. Sehari semalam dia sholat, bahkan sholatnya di masjid 17 kali dia berucap minta jalan yang lurus, shiratal mustaqim. Tetapi selesai sholat, tadi apa kata Pak Kiai? Dia berekonomi tidak sesuai dengan ekonomi Islam. Dia ngurusin nikah anaknya, walimatul ursya tidak sesuai dengan Islam. Pendidikannya tidak dengan Islam. Bahkan pemerintahannya juga tidak dengan dasar-dasar Islam. Walakin kazzabu, kata Allah, maka mereka itu kazab, bohong kepadaku. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami azab mereka atas kebohongan yang mereka lakukan itu. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Mestinya Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, nyambung ketika kita minta syaratul mustaqim, maka dalam surat Yasin yang sering kita baca itu. Kalau di dusun kami Pak, ada nigo nuju dusun kami itu. Mungkin di Bengkulu masih ada mungkin ya. Apa yang kita baca tuh Bapak Ibu? Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala suratin mustaqim. Yasin wal Qur'anil Hakim, dan Al-Qur'annya adalah hakim. Al-Qur'an itu adalah sumber hikmah. Al-Qur'an itu adalah pemutus perkara. Innaka laminal mursalin, wahai Rasulullah, engkau tidak lain hanyalah pemberi risalah saja. Ala siratin mustaqim, kemana Rasul itu membawa risalah? Untuk menuju siratin mustaqim, jalan yang lurus. Berarti connectingnya, nyambungnya adalah kalau dalam sholat tadi kita minta, ya Allah ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus, maka jawabnya jadikan Al-Quran itu sebagai hakim. Wal Qur'anil Hakim. Kalau Al-Quran dijadikan pemutus perkara, maka itulah jalan yang lurus, shiratal mustaqim. Tapi apa sebaliknya Bapak Ibu sekalian? Kalau umat ini meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, kata Allah yang sering kita baca, Bismillahirrahmanirrahim, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Zaharal fasadu, zahir, nampak nyata-nyata, kata Allah, kerusakan di darat dan di laut, bima kasabat aydin nas, karena itu semua adalah ulah tangan-tangan manusia. Kata Muhammad Ali As-Sabani dalam kitabnya Safatul Al-Tafasir, apa yang maksud dengan bima kasabat aydin nas itu? Kerusakan di darat dan di laut itu karena manusia meninggalkan aturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kecintaan kita kepada Rasul itu harus kita tunjukkan dengan cara mentaati semua perintah beliau, perintah oleh Rasulnya dalam seluruh aspek kehidupan. Kalau ditinggal, pastilah muncul kerusakan. Bu, sholat kita di masjid, kita paham tadi, bahkan sholatnya di masjid, 5 waktunya di masjid, wajib. Riba itu boleh enggak Bapak Ibu? Enggak boleh ya, riba itu haram. Tapi saya pernah ngisi kajian di masjid, yang masjid itu dapat nomor 2 di kabupaten itu, saking ramainya jemaah. Tapi karena saya bahas riba, besoknya nggak boleh lagi ngisi. Kenapa itu? Ternyata mereka itu, masjid itu ada di komplek, mereka banyak menjadi pegawai, mereka tuh banyak minjem uang ke bank dengan riba. Memang mereka sering ke masjid. Riba itu haram. Bayangkan bagaimana mungkin lisan kita bilang kita cinta kepada Rasulullah SAW, tapi negeri ini dipimpin dengan riba, dengan hutang. Kenapa pemimpin negerinya dengan hutang, dengan riba? Karena tidak menjadikan Al-Quran sebagai pemutus perkara. Berapa hutang negeri kita sekarang? Sampai bulan Mei 2025 kata BI 7.019 triliun. Sebelumnya 8.400 sekian. Sekarang 7.019 triliun. Kalau dibagi masing-masing berapa? 20-an juta satu orang. Apa itu berbunga? Berbunga riba Bapak Ibu sekalian. Tahun ini belum berapa bisa ngirim tentara ke Palestina. Masih mikir bayar bunga utang.
ini bunga utang yang mau dibayar 552,1 triliun. Itu bunga ribanya yang dibayar. Tahun 2026 bunga riba dibayar 599,1 triliun. Yang dibayar bunga utangnya. Itu riba. Bagaimana mungkin kita mengharapkan negeri yang barokah kalau negeri ini dipimpin dengan hal-hal yang keluar daripada hukum Islam, dipimpin dengan cara selain dari ajaran Allah dan Rasulnya. Dibuka data mega korupsi tahun 2025, 5 tahun terakhir. Berapa korupsi yang terbesar? Di Pertamina. Berapa nilai korupsinya? 968,5 triliun, hampir 1000 triliun. Itu korupsinya. Nomor 1. Nomor 2, kemarin yang heboh korupsi di PT Timah itu 271 triliun. Bahkan ketika dibuka lagi datanya sampai 300 triliun. Mungkinkah negeri ini akan berkah kalau dipimpin dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum Allah dan Rasul? Tidak mungkin. Innallaha la yuliful mi'ad. Allah tidak pernah melanggar janjinya. Apa janji Allah? Negeri ini akan berkah kalau penduduknya itu beriman, bertakwa. Tadi Pak Kiai bicara tentang sholat. Sholat itu. Orang yang nggak sholat 5 waktu di masjid bahkan itu munafik. Bahkan sebut nifaq. Oke. Bu, Bapak, kalau orang sholatnya mundur dari waktunya, misal nih, asarnya jam 3:42, tapi dia asarnya jam 4, karena dia punya kesibukan entah apa. Pertanyaan saya adalah, apakah soal asar jam 4 itu, dia telah bermaksiat dan berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak kan? Dia belum dijatuhi maksiat. Hanya saja dia tidak mendapat keutamaan sholat di awal waktu. Tapi tidak bisa kita kata dia berdosa karena sholatnya itu diundur dari waktu yang ada. Saya bayangkan hadis Rasulullah SAW. Apa kata Rasul? La ya'tiyanna alaikum umara'u, akan datang menemui kalian seorang umara. Siapa umaranya? Yuqarribuna syiraran nas. Akan datang suatu masa di antara kalian seorang pemimpin yuqarribuna syiraran nas, seorang pemimpin yang akan menjadikan orang-orang dekatnya adalah seburuk-buruk manusia. Dia koruptor, dia tukang bohong, dia penipu, tapi mereka lah dia akan menjadi teman dekat. Faman adraka dzalika minkum fayakunu arifan. Siapa saja kata Rasul di antara kalian yang datang menemui masa itu, hidup di masa itu, janganlah kalian menjadi arifan, penolong pemimpin seperti itu. Kenapa pemimpin itu kata Rasul? Karena dia itu yuqaribun nas, tadi mengangkat orang menjadi pemimpin itu karena dia wa yukhoruna shalah mawa kitahu. Dia adalah orang pemimpin yang suka mengakhiri waktu sholat. Pemimpin yang suka mengakhiri waktu sholat saja, mundur waktu sholat saja, kata Rasul, itu adalah pemimpin yang buruk. Pemimpin yang hanya mundurkan waktu sholat, kata Rasul, itu pemimpin yang buruk. Maka fala arifan, jangan kalian jadi penolong mereka. Itu pemimpin yang hanya mundurkan waktu sholat. Bagaimana kalau pemimpin yang buka aurat boleh, riba dipersilahkan, judi slot dibiarkan, judi offline online banyak, LGBT dibiarkan. Yang pemimpin sekedar dia mengakhiri waktu sholat saja, kata Rasul, pemimpin yang buruk. Bagaimana dengan potret pemimpin hari ini? Oleh karena itu, jemaah sekalian rahimakumullah, nggak ada pilihan lain bagi kita kecuali kecintaan kita kepada Nabi diwujudkan dalam bentuk taatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam kehidupan pribadi kita, dalam kehidupan bermasyarakat, maupun dalam kehidupan bernegara. Kalau Pak Kiai bilang kita ini nggak punya apa, nggak punya kaki, nggak punya tangan, nggak punya kepala, tidak punya kepala. Kepalanya di mana?
Apakah Salahuddin Al-Ayyubi? Salahuddin Al-Ayyubi itu bisa kuat, bisa membebaskan Palestina karena ada backing di belakangnya. Apa backingnya? Dia hidup di zaman kehilafahan. Ada sistem yang mulia, sistem yang tunduk dengan aturan Allah, maka wajarlah dia mendapat keberkahan si Allah SWT. Wajarlah dia mendapat nasrullah, pertolongan dari Allah. Kenapa? Karena waktu itu dia hidup dalam suatu sistem pemerintahan yang tunduk kepada Allah SWT. Itu yang hilang di antara kaum muslimin hari ini. Hilang. Karena hukumnya tadi tidak tunduk kepada hukum Allah, maka muncullah sistem ekonomi yang tidak merujuk kepada hukum Islam. Muncullah sistem pendidikan yang tidak merujuk kepada hukum Islam. Mau anak sholat atau tidak, terserah. Yang penting nilai matematikanya 9. Yang penting nilai IPA-nya 9. Meskipun dia tidak sholat 5 waktu. Yang penting adalah pelajaran IPA, fisika, kimia. Agama tidak begitu penting. Makanya dia cuma 2 jam seminggu. Dalam pergaulannya, yang penting pakai helm. Lewat lampu merah, tidak pakai helm ditangkap. Meskipun Anda menutup aurat. Tapi orang yang pakai baju seksi, lewat di lampu merah, kalau pakai helm nggak dimarahin. Meskipun pakai celana pendek. Meskipun pakai celana pendek, bahkan tadi seksi. Itu jadi suruh rujukan standar negaranya. Maka disinilah gitu kita membutuhkan ada sebuah institusi yang mampu menerapkan Islam secara kafah. Kenapa? Karena keberkahan itu baru terjadi kalau Islam itu diterapkan secara kafah. Apa institusi yang mampu menerapkan Islam secara kafah itu? Institusinya itu sudah diwakilkan Rasulullah, namanya khilafah. Orang yang mimpin sistem kekhilafan itu namanya khalifah. Tadi Pak Kiai bilang, negeri ini carut marut, negeri ini rusak segala macam. Yes, oke, kita sepakat. Pertanyaannya adalah, bagaimana merubah kerusakan ini? Bagaimana caranya? Sama seperti ini Bapak Ibu. Kalau saya ajukan pertanyaan, bagaimana cara membuat pempek Palembang yang enak? Maka jawaban kita adalah, cara membuat pempek Palembang enak itu adalah tanya sama orang yang ngerti cara membuatnya. Dia pernah mencobanya, berhasil, rasanya enak. Boleh. Tapi kalau tanya sama orang yang ngerti caranya, tapi belum pernah mencoba, ragu kita. Dia ngerti caranya, pernah mencoba dan gagal, ragu kita. Tanya sama orang yang berhasil membuatnya, dia pernah mempraktekannya dan berhasil, rasanya enak. Pertanyaannya, bagaimana cara merubah masakan yang rusak? Tanya sama orang yang pernah merubahnya, dia pernah mempraktekannya dan berhasil. Siapa dia? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur. Karena syariat itulah yang mampu mengeluarkan manusia dari zulumat, dari kegelapan menuju cahaya. Rasulullah itu yang mampu merubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang penuh peradaban. Siapa yang berhasil merubahnya? Rasulullah. Kalau gitu kita tanya kepada Rasulullah, kita baca sirahnya, bagaimana cara Rasulullah merubah umat itu supaya bisa berubah? Tidak lama Rasul merubahnya, hanya kurang lebih 13 tahun. Tidak lama Rasulullah merubahnya. Gimana caranya? Contoh beliau. Ternyata yang Rasulullah lakukan adalah Rasul melakukan pembinaan pada umat, tazkiyah, pembinaan, membina umat dengan pemikiran-pemikiran Islam, bikin banyak kajian-kajian, tanami keimanan kepada mereka, pahami Al-Quran kepada mereka, tafa'ul mal ummah. Kalau beliau berinteraksi dengan umat, semakin melebar dakwah Islam itu, semakin banyak orang yang didakwakan, sampai terakhir itu ketika umat sudah paham dengan Islam, umat sudah rindu dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, umat ingin hidup dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kemudian ketika beliau hijrah ke Madinah, tegaklah kemudian negara Islam pertama di Madinah tanpa peperangan, tanpa kekerasan. Itu. Sebab tidak ada cara lain kalau tanpa dasar Islam, dengan apa negeri ini akan berubah? Maukah 1000 kali ganti presiden? Mau 1000 kali ganti anggota DPR? Mau sampai kapan? Kalau tidak tunduk pada hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau hukum Islam ini tinggal, syariat Islam ini tidak ada, maka kerusakan yang terjadi. Oleh karena itu, jemaah sekalian,
Syariat Islam yang Rasul bawa itu untuk siapa? Apa untuk orang Bengkulu saja? Tidak. Syariat yang dibawa oleh Rasulullah itu juga berlaku untuk orang Rejang Lebong. Juga berguna untuk orang Timur-Timur, untuk Muslim Timur-Timur. Juga berlaku untuk orang Bangladesh. Juga berlaku untuk orang Arab Saudi. Kenapa? Syariat Islam itu untuk kita semua. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kusampaikan risalah ini melainkan untuk rahmat seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Tidaklah risalah ini, kata Allah, kusampaikan untuk semua manusia, apapun sukunya, apapun pekerjaannya, apapun warna kulitnya. Syariat Islam itu adalah untuk seluruh umat manusia. Maka kita itu satu risalah. Satu risalah. Kita satu umat. Kenapa satu umat? Kita sama-sama Muslim, terikat oleh akidah yang sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuhan kita sama, Rasul kita sama, kitab kita sama, Al-Quran, kiblat kita sama, Nabi kita sama. Maka siapapun dia adalah saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Setiap Muslim itu adalah bersaudara. Kita adalah umat yang satu. Kita punya tujuan yang satu. Apa tujuannya? Yakni mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, agar Allah ridha, maka kita diminta untuk masuk Islam secara totalitas. Bukan hanya dalam perkara akidah, tapi dalam seluruh perkara kehidupan. Dan agar saya Islam bisa tegak secara totalitas tadi, maka kita butuh ada sebuah institusi yang bisa menegakkan Islam terkafah. Apa itu? Khilafah Islami. Nah, kalau umat Islam sudah tunduk begitu, maka persoalan umat akan bisa kita bereskan, termasuk masalah Palestina. Sekarang kenapa sudah dibiarkan? Karena kita tidak merasa itu umat. Karena kita dikotak-kotak oleh nation state, oleh batas-batas negara. Aku kan Indonesia, kamu kan Malaysia, aku kan Indonesia, kamu Palestina. Kita tidak menjadi satu umat. Gitu. Maka akhirnya apa itu? Teriakan, jeritan orang-orang di Palestina, teriakan, jeritan dari orang Uighur, orang-orang Suriah, itu seolah-olah bukan teriakan untuk kita, padahal kita adalah satu umat. Kenapa umat tadi terkotak-kotak, terpecah belah? Apa kata Pak Kiai? Kita tidak punya kepala yang sama. Kita dikotak-kotak oleh batas negara. Indonesia punya penguasa sendiri, Palestina punya penguasa sendiri, Irak punya penguasa sendiri. Yang ini berbeda dengan sunnah Rasul. Sunnah Rasul dulu adalah Rasul itu menjadi kepala negara. Ketika beliau wafat diganti oleh para khalifah, khalifahnya satu untuk seluruh kaum muslimin, tidak terkotak-kotak. Sehingga kalau ada teriakan seorang muslimah di kota Baghdad, Irak, maka teriakan itu disambut oleh muslim yang ada di Andalusia, yang ada di Maroko. Kenapa? Karena kita adalah satu pemimpin, satu umat. Kalau sekarang tidak. Mudah-mudahan Maulid Nabi ini menyadarkan kita bahwa hanya dengan taat kepada Allah sajalah negeri ini akan barokah. Hanya itu. Tanpa ketaatan kepada Allah SWT dalam seluruh aspek kehidupan kita, maka cita-cita kesejahteraan itu adalah cita-cita hayalan alias omong kosong. Sehingga dari waktu ke waktu umat hanyalah menjadi korban-korban yang ditipu dengan janji-janji yang tidak pernah terbukti. Dan itu berlangsung dari waktu ke waktu. Walau misal mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada waktu nanti mungkin ada diskusi ya. Ya, sekali lagi saya mohon maaf. Mudah-mudahan lewat mulut Nabi ini membuka cakrawala berpikir kita bahwa kecintaan kita kepada Rasul bukanlah kecintaan pada satu aspek saja, tapi cinta kita kepada Rasul secara totalitas. Taatlah kepada Allah dan Rasul dalam seluruh aspek kehidupan kita, termasuk dalam kehidupan bernegara. Maka insya Allah negeri ini akan berkah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.